Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. Ibu bapak jamaah Masjid Baitul Muttaqin, alhamdulillah kita akan lanjutkan ngaji pagi hari ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 26 yang menggunakan nyamuk sebagai perumpamaan. Jadi ini ngaji tapi sekaligus apa ini? Kalau tugas-tugas begini nih biasanya suka ngerjakannya Karang Taruna atau apa gitu ya. Atau Dasar Wisma atau apa gitu ya. Ya, jadi ini sekaligus juga memperlihatkan bahwa inilah kelengkapan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu membahas seluruh aspek kehidupan. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK ya, kalau hari Jumat itu ngecek kamar mandi, ngecek jentik-jentik ya, itu sebenarnya juga bagian dari ngaji kita gitu ya. Itu ternyata termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Nah, jadi ya mari kita kaji ya, meskipun tentu pembahasannya tidak selengkap apa orang yang memang kesehariannya menggeluti perkara nyamuk begitu ya. Tapi kita coba mengenal nyamuk, at-ta'arufu 'alal ba'udi ya. Nah, jadi ini untuk nyamuk yang paling populer. Jadi nyamuk yang kecil, nyamuk yang setiap hari menghinggapi kita, bahkan mungkin sekarang juga menghinggapi kita begitu. Ini kalau kita berbesar, fotonya seperti ini Bu Bapak ya. Gitu. Ini seringkali sudah membuat kita kehilangan kesabaran. Tadi saya jam berapa tadi? Jam 1 bangun ya. Kemudian menyempurnakan PPT. Tapi ya begitu, kaki ini sudah dikerubungi nyamuk. Yang mau kita bahas, nggak tahu dia sedang protes atau mendukung gitu. Tapi ya kaki saya sudah dikerubungi nyamuk gitu ya. Inilah Surabaya. Kita tidak bisa menghindar dari nyamuk itu ya. Nah, jadi nih gambar-gambar foto-foto nyamuk yang aktual ya. Nah, mari kita kenal lebih lanjut sekarang supaya makhluk yang setiap hari menghinggapi kita itu ya kita tidak asing begitu ya. Nah ini, oh sebentar, ini ya agak terpotong di sebelah sana ya. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha ya. Sesungguhnya Allah tidaklah malu ya, untuk menjadikan perumpamaan
nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Nah, yang menarik sekali lagi di sini ba'udotan, ya. Jadi di sini ternyata yang dipilih itu bukan ba'udon, ya, tapi ba'udotan. Itu dengan tak marbutoh. Kita tahu bahwa tak marbutoh itu adalah tanda untuk isim muannas. Ustadun itu guru, tapi lebih spesifik itu Pak Guru, Mas Guru, gitu ya. Karena ustadun. Tapi kalau ditambah tak marbutoh itu menjadi ustadzatun atau ustadzat. Itu bu guru. Jadi tak marbutoh itu tanda untuk muannas, untuk perempuan. Muslim, muslimah. Itu. Muslim itu bapak-bapak. Nah, muslimah itu ibu-ibu yang di belakang. Itu pakai tak marbutoh. Jadi ba'udotan itu bisa dimaknai sebagai nyamuk betina, ya, nyamuk betina. Nah, tentu kemudian pertanyaannya kenapa kok nyamuk betina, ya? Nah ini nyamuk betina, ya. Dan ternyata memang nyamuk betina lah sumber masalah itu, ya. Karena yang menyebarkan apa nanti kita bahas juga, kita singgung 4 penyakit yang dibawa oleh para nyamuk itu, ya. Jadi di sini nyamuknya nyamuk betina. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, ya, mereka tahu bahwa hal ini, ya, perumpamaan nyamuk ini, ya, itu adalah perkara benar dari Tuhan mereka. Itu. Wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Nah, sedangkan orang-orang yang kafir mengatakan, oh, perkara Gusti Allah ya, gitu ya. Jadi isinya protes. Oh, perkara Gusti Allah ini dengan membuat apa? Menciptakan nyamuk itu, gitu. Oh, perkara itu. Yudillu bihi katsira, disesatkan, ya, dengannya itu banyak orang dengan nyamuk itu, tapi wayah dibihi, tetapi juga diberi mendapatkan petunjuk, diberi petunjuk atas perkara itu banyak orang. Ya, wa ma yudillu bihi illal fasikin. Tidaklah apa disesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Nah, itu poinnya, ya. Nah, jadi dibuatlah perumpamaan dengan nyamuk. Ini surah Al-Baqarah ayat 26. Cukup satu ayat, ya, cukup satu ayat, tapi sudah bikin repot, ya. Nah, kalau kita berbicara makhluk hidup sebagai bidang apa ilmu biologi, maka di sini kemudian kita berbicara apa klasifikasi, ya. Yang paling populer itu ada 6 klasifikasi, tapi di atas filum itu ada kerajaan, kingdom sebenarnya, ya. Jadi nyamuk itu masuk kategori filum Arthropoda, kelas Insecta, jadi serangga, kemudian ordo Diptera, family ya, Solicidae. Nah, kemudian genusnya ini tentu banyak. Ini kita ambil genus Culex, ya, dan spesies Culex pipins nih, ya. Nah, ini spesiesnya sebenarnya ada sekitar 3.500 spesies, ya, cukup banyak. 3.500 spesies itu. Jadi spesies itu jenis gitu, ya. Itu 3.500. Jadi spesies itu ada berapa lagi gitu kan, ya. Nah ini, jadi satu ayat dengan 3.500 spesies. Kalau
tambah ayatnya kayaknya enggak, jadi nggak karu-karuan gitu ya. Nah, jadi ini ya, ini, nah ini nanti ya yang populer ini, karena ini yang membawa apa penyakit malaria ya itu. Nah, sedangkan Aedes itu yang membawa demam berdarah dan cikungunya apa ya? Cikungunya ya. Saya bacanya juga kurang fasih. Cikungunya. Nah, itu ya. Nah, ini apa? Jadi ada sekitar 3.500 ya spesies itu. Nah, ini yang paling populer ya. Ini yang paling populer itu. Jadi Aedes ya, Aedes di sini ada dua, Aedes aegypti dan Aedes albopictus ya, ini yang membawa apa plasmodium ya, yang penyebab malaria. Benar, Anopheles ya. Yang Aedes itu yang menyebabkan, yang membawa virus dengue ya, yang menyebabkan demam berdarah dengue ya. Nah, itu. Nah, Culex itu yang diketahui ini nanti yang heboh, yang belakangan ini heboh ya, yang belakangan ini heboh apa? Yang heboh itu wibusia ya. Yang belakangan ini heboh itu, yang mau diturunkan sekian juta gitu ya. Nah, itu. Nah, itu ternyata pertama kali ditemukan bakterianya itu di nyamuk Culex pipin itu ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat anatomi dari nyamuk ya, itu ada kepala. Di kepala itu nanti ya detailnya ya. Yang utama mulutnya memanjang, yang disebut dengan proboscis ya. Proboscis itu. Nah, kemudian ada toraks ya, toraks, dan di bawahnya itu ada abdomen ya, perut. Nah, ini yang menyimpan darah nanti itu. Nah, di kepala ini ada sepasang antena ya, ada sepasang antena selain proboscis tadi. Nah, kemudian kakinya itu ada 6, ada 3 pasang kakinya ya. Itu kaki yang belakang itu bisa untuk menahan abdomennya nanti ya, ketika abdomennya itu sudah mulai terisi darah, ketika menghisap darah itu. Nah, sayap itu ada yang sepasang, ada yang 2 pasang ya, nyamuknya itu ada yang sepasang dan 2 pasang. Nah, panjang itu sekitar 15 mili ya, 15 mili, kecuali nyamuk gajah itu lebih panjang 3 mili ya. Kemudian sayapnya itu malah 24 mili ya, lebar sekali yang nyamuk gajah itu ya. Nah, jadi itu. Nah, ini nyamuk jantan dan nyamuk betina ya. Nyamuk jantan dan nyamuk betina. Nah, nyamuk jantan itu yang tidak menghisap darah, nyamuk jantan itu. Jadi kalau kita perhatikan itu ya, proboscisnya itu tumpul ya, tumpul itu ya, dan kemudian pulpnya ya itu. Jadi ini tidak untuk menghisap darah. Kemudian antenanya juga seperti bulu ayam ya, antena dari yang jantan itu. Nah, beda untuk yang betina, antenanya antena halus seperti rambut begitu. Nah, kemudian proboscisnya juga tajam ya, juga tajam. Nah, kemudian kalau nyamuk jantan itu lebih panjang ya, lebih panjang. Ini nanti
gunanya untuk apa, membuahi, ya. Nah, jadi tapi masa hidup nyamuk jantan itu memang jauh lebih pendek, ya, sekitar 1 minggu, ya, 1 minggu. Tapi selama 1 minggu itu nyamuk jantan ini akan berkali-kali kawin begitu. Sedangkan nyamuk betina meskipun berusia sekitar 3 bulan itu hanya sekali kawin, ya, hanya sekali kawin. Nah, sperma dari nyamuk jantan itu nanti tersimpan dan akan terus-menerus digunakan untuk membuahi sel telur, ya. Nah, itu. Nah, siklus hidup nyamuk, ya, nyamuk itu nyamuk dewasa bertelur, ya. Nah, nanti kita lihat bertelurnya itu di permukaan air. Itulah sebabnya kita diminta untuk menghindari genangan air, karena genangan air itu bisa untuk tempat nyamuk bertelur, itu, ya. Nah, bahkan air bersih sekalipun, ya, itu yang digunakan oleh nyamuk Aedes yang menyebabkan DB, ya. Kalau yang malaria Anopheles itu kan di air yang kotor. Nah, ini jadi di sini ternyata air bersih saja nggak cukup. Nggak cukup dalam artian nggak bisa kita biarkan, gitu, ya. Jadi kalau ibu-ibu dasawisma itu Jumat pagi ngecek bak mandi ibu bapak, itu sebenarnya tujuannya itu, ya, karena air bersih itu tidak menjamin, gitu ya, tidak menjamin itu aman, gitu, ya. Nah, kemudian jadi telur itu nanti kita lihat, ya, berubah dalam 2-3 hari itu kemudian menjadi larva, ya, dan larva sekitar seminggu kemudian itu akan menjadi pupa, ya, semacam kepompong dari tubuh pupa itu kemudian keluarlah nyamuk dewasa, ya. Nah, jadi, nah ini nyamuk yang kawin, ya, ini, ya. Jadi ada 3 pendekatan dari nyamuk jantan ini, ya. Yang pertama itu berkerumun, ya, tapi ini biolog itu masih belum terlalu paham, ya, bagaimana cara nyamuk jantan itu berkerumun, ya, dan kemudian nyamuk betina itu mendekat, ya. Dan ketika nyamuk betina itu mendekat, ya, nyamuk jantan itu segera tahunya itu dari jumlah apa, kepakan sayap itu. Jadi apa namanya nih, getaran sayapnya itu lebih sedikit daripada getaran nyamuk jantan, ya. Nah, itu jadi itu salah satu tandanya, ya. Nah, kemudian ada juga yang nyamuk itu mengeluarkan feromon dan itu beraroma, ya, beraroma sehingga kemudian itu menarik perhatian nyamuk betina, ya. Ada juga yang pakai gaya, ya. Jadi kalau yang kedua tadi feromon itu, ya, mungkin bisa dibilang semacam parfum lah begitu, ya, itu menarik nyamuk betina. Tapi kemudian yang ketiga ini apa, di struktur kakinya itu akan membentuk pola tertentu, ya, sehingga kemudian itu katakanlah mempesona nyamuk betina, ya. Nah, jadi perkawinannya itu berlangsung sekitar 15 detik, ya, dan di dalam sperma nyamuk jantan itu mengandung zat kimia yang bisa mendorong nyamuk betina itu bertelur dan juga apa, nafsu untuk menghisap darah. Nah, itu, ya. Nah, nih. Jadi dengan demikian kalau begitu, ya, kita harus mencegah nyamuk jantan membuahi, gitu kan, ya, supaya
hasrat untuk apa? Menghisap darah itu dari turun begitu ya. Nah, itu ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, meskipun hidupnya seminggu, nyamuk jantan ini kawin berkali-kali, sedangkan nyamuk betina itu hanya sekali dan kemudian bertelur berkali-kali hingga meninggal, hingga mati. Ya, ini contoh bertelur. Ya, nah sekali lagi bertelurnya itu di atas permukaan air. Ya, dan telurnya itu tertib. Ya, ditoto sedemikian rupa. Jadi kayak orang nanam apa itu padi ya, kan ditoto gitu kan di sawah itu. Ya, jaraknya tertentu gitu kan. Nah ini nyamuk itu bisa begitu ya. Dan telurnya itu sekitar 200 hingga 300 ya sekali bertelur itu. Ya. Nah, coba perhatikan bahwa Pak ini kakinya kan menahan itu. Kakinya menahan nyamuknya itu. Maaf, menahan telurnya. Ya. Kalau sudah selesai lalu dilepas. Nah, setelah dilepas maka dia akan turun. Akan turun dari permukaan air itu. Ya, akan turun. Itu. Ya, akan turun. Nah, nanti 2-3 hari itu kemudian menetas, membentuk larva, ya. Nah, itu. Jadi ini telurnya. Nah, ya. Nah, jadi ini bertelur di permukaan air, ya. Nah, ini tadi telur yang turun, ya. Setelah 2-3 hari itu kemudian menetas, membentuk keluarlah larva, uget-uget, ya, uget-uget itu, ya. Nah, ini lihat uget-ugetnya itu, yang ini menuju permukaan air, ya, dari bawah itu ke permukaan air. Nah itu, jadi Pak mandi kita kalau nggak kita kontrol, begitu ya, ya itu tadi berpeluang menjadi tempat bertelurnya nyamuk dan kemudian menetas, ya, dalam 2 atau 3 hari maka muncullah uget-uget, ya, dan bukan 1-2 karena telurnya 200 hingga 300-an, ya, tentu uget-ugetnya juga jadi sangat banyak, jentik-jentik nyamuknya itu ya. Nah ini coba ya, buat kita tahu ini. Nah, kalau kita nggak care dengan bak mandi kita, ya, inilah yang ada di kamar mandi kita. Nah ini kalau kita pakai tangan, ya, ini, ya. Nah jadi begitu. Nah kemudian ini yang sudah menjadi pupa. Nah ini dari pupa itu akan keluar nyamuk, ya, keluar nyamuk. Itu keluar nyamuk dewasa. Ntar ya, saya tak coba sekarang hidupkan video. Mana Mas? Ini ya, supaya ilustrasinya lebih. Bentar. Life cycle of a mosquito. The mosquito's life cycle starts with laying eggs. It lays eggs on stagnant water and other containers that can hold water, such as discarded tires, cans, buckets, etc. The female mosquito lays small cigar-shaped eggs which are soft and white. Most species lay eggs that are stuck together in rafts of 100 or more eggs. Normally, the eggs are white when first deposited, then darken to near black within a day. They will hatch in 1 to 3 days depending on the temperature. When the larvae are ready to hatch, they use a small temporary tooth on their heads to break open the egg along a suture. Larvae swim either through propulsion with their mouth brushes or by jerky movements of their entire bodies, giving them the common name of wigglers.
Most species of mosquito larvae spend most of their time hanging upside down on the surface, sucking in oxygen through a siphon tube used for breathing. They also have an abdomen, thorax, and eyes. The larvae must live in water from 7 to 14 days depending on water temperature. Larvae shed their skin 4 times, after which they become pupae. Mosquito pupae are commonly called tumblers, which is a resting non-feeding stage. They must take in oxygen from time to time through 2 breathing tubes known as trumpets. They have short, curved bodies with antennae, eyes, legs, wings, and an abdomen. The pupal skin splits along the top of the case when the adult mosquito is ready to emerge from the pupae stage. The adult mosquito slowly and carefully works its way out of the pupal case. The newly emerged adult rests on the surface of the water for a short time to allow itself to dry and all its parts to harden. The wings also need to spread out and dry properly before the mosquito can fly. Adult mosquitoes are made up of a head with 2 large compound eyes, a thorax, and a pair of scaled wings. Kita balik ke PPT. Oke, jadi ini tadi ya. Nah, jadi itu siklusnya nggih. Jadi bertelur di permukaan air, kemudian turun, lalu menetas, keluarlah larva, 2 hari kemudian menjadi pupa, ya, pembentukan, kemudian sekitar sepekan kemudian keluarlah nyamuk dewasa, ya, itu. Sekali lagi itu bisa terjadi di air kotor maupun air bersih, ya, air bersih khususnya untuk yang nyamuk Aedes, ya, nyamuk Aedes itu. Nah, ini nyamuk, jadi nyamuk itu di mulutnya itu ada semacam pisau yang menyobek kulit kita. Jadi sebelum antenanya itu ditusukkan, itu sebenarnya berlangsung proses penyobekan, ya, proses penyobekan. Nah, ini perutnya membesar, ya, ini ditahan oleh kaki belakangnya, oke. Nah, itu. Dan itu berlangsung sangat cepat, ya, kalah itu mantri kalau mau ambil darah kita itu kan masih diusap-usap gitu, kasih apa gitu kan, itu perlu berapa detik. Nyamuk enggak, baik itu nempel langsung set disobek langsung tusukkan. Nah ini coba perutnya makin besar, ya, karena udah berisi darah, ya, bersih darah. Bahkan ada yang ekstrim sampai perutnya pecah. Ya. Nah, ini nancapkannya, ya, loh. Ya, jadi cara nancapkannya sampai tusuk terus gitu kan, ya, itu. Nah, ini yang terjadi pada kita, kulit kita. Ya, itu. Makanya bangun tidur langsung bentol-bentol. Karena sudah berapa nyamuk itu yang nusuk tubuh kita. Ya, itu. Jadi kalau ibu bapak supaya nggak stres, anggap saja sodako. Ya, kadang-kadang kalau enggak kita stres, ya. Nah, itu. Sebenarnya kan tiap hari berapa nyamuk tuh gigit kita, ya, alhamdulillah kita masih sehat-sehat aja, ya. Tapi yang penting kita nggak boleh takabur karena setiap saat bisa diganti oleh nyamuk yang lain, gitu, ya. Nah, ini nyamuk yang murko. Ya, nyamuk yang murko ini, Pak, perhatikan tuh. Ya, lali. Ternyata nyamuk itu bisa lali. Nah, ini lali, petengnya bedos. Ini lihat ini, ya, perhatikan. Tuh, saking apa namanya tuh. Ya, itu, ya. Jadi nyamuk ono sing serakah, nggak cukup. Jadi batas perutnya terlampaui gitu, ya, yang kesedot itu. Nah, sekarang kita nyamuk-nyamuk itu, ya, ternyata ya sebagian yang membawa penyakit, ya. Jadi tadi kan ada 3.500 itu spesiesnya, tapi ternyata ya hanya beberapa aja yang kita kenal kemudian membawa penyakit, ya, itu. Jadi
bayangkan kalau 3.500 itu semuanya berpotensi untuk membawa virus atau cacing kan. Rasanya ya udah ya. Tuh, COVID udah nggak ada apa-apanya gitu kan. Karena nyamuk di sekitar kita itu kan banyak sekali. Nah ini. Jadi yang pertama, jadi penyakit malaria, demam berdarah dengue, dan kemudian demam cikungunya ya, dan penyakit kaki gajah. Ya, penyakit kaki gajah. Penyakit kaki gajah itu ya kakinya memang seperti kakinya gajah. Tapi sengaja saya nggak tampilkan gambarnya. Karena saya sendiri ngelihatnya nggak tego. Nggak kuat. Jadi sengaja nggak saya tampilkan ya. Daripada saya nggak situ pengajian. Nggak sebut kok. Nah, ini semut. Semut. Ini nyamuk Anopheles ya. Yang membawa apa tadi? Plasmodium. Ya, ini ada beberapa nama Plasmodium. Ya, parasit. Itu ya, parasit, dan ini ya, ya yang dibawa oleh penyakit Anopheles ya. Nah, kalau kemudian ini dia menggigit, nah saat menggigit liurnya itu kemudian mengeluarkan plasmodium itu dan dibawa ke dalam hati. Itu ini yang kemudian bisa menyebabkan penyakit malaria ya. Ini. Nah, genus Anopheles sendiri ada sekitar 400 spesies. Ya, ada sekitar 400 spesies ya. Nah, ini malaria. Lagi tuh demam sekitar seminggu begitu. Nah, itu malaria ya. Nah, kemudian ini yang DBD ya. Itu nyamuk Aedes. Nah, ini membawa virus ya, membawa virus itu ya, ini membawa virus itu. Nah, kalau kemudian ketika menghisap darah ya, melalui apa, aliran darah, lalu virusnya masuk di situ ya, virusnya masuk. Nah, ini ya, sakit kepala, mual hingga muntah, nyeri itu di belakang mata, kemudian apa, tulang dan otot, muncul ruam di kulit ini ya, bercak kemerahan itu, radang tenggorokan yang diiringi dengan sulit apa, menelan ya dan minum. Nah ini ya itu. Nah ini demam berdarah ya, jadi ini jadi kuliah kesehatan juga ya. Nah ini, nah, kalau sudah masuk, udah mulai masuk taraf mimisen, gusi berdarah, ini sudah taraf yang gawat ya, harus segera ini ya. Tapi sebelum sini, sampai sini juga sudah harus segera. Dan sekali lagi seperti yang saya sebutkan tadi, ini kan bertelur di air yang bersih ya, Ibu Bapak. Jadi penyakit ini, mohon maaf, ini bukan pada orang yang jorok. Bukan pada orang yang jorok dalam artian yang mungkin ya dari si ekonominya mungkin, rumahnya airnya gimana gitu ya. Ini, tapi ini apa nih? Ya mohon maaf, saya punya teman yang sebenarnya sudah ekstra hati-hati, hidupnya itu udah sangat apa, menjaga yang namanya kebersihan dan lain-lain, higien gitu ya. Taraf ekonominya juga bukan orang yang kurang gitu ya, tapi ya tetap saja nah gitu ya. Itu jadi artinya ini tidak mengenal status sosial ya, ini tidak mengenal status sosial itu ya. Nah ini ya, nah ini kaki gajah. Nah, kaki gajah itu dari cacing ya, dari 3 jenis cacing ini ya. Itu jadi filariasis ini dari cacing Wucheria brandcrofti, Brugia malayi ini Malaysia, Brugia timori ini mungkin di Timor begitu ya. Itu jadi namanya itu disesuaikan dengan tempat ditemukannya ya. Nah, jadi begini. Jadi dia membawa apa namanya, cacingnya itu dari orang yang memang di dalam tubuhnya itu ada ini sudah apa namanya, sudah ada gitu ya, sehingga kemudian ketika menghisap darahnya itu kemudian katut. Nah ini katut ya,
Ini katut ke dalam tubuh nyamuk, tersimpan di dalam tubuh nyamuk, ya, itu. Nah ini, nah ketika nyamuk ini nanti itu menyedot kembali, ya, maka cacing yang terinfeksi di dalam tubuh nyamuk itu nanti lepas di sini. Nah ini, ya, nah ini. Nah maka orang ini akan kemudian menderita penyakit kaki gajah itu, ya. Jadi kaki gajah di kaki atau bahkan di apa namanya di eh, kemaluan begitu ya. Nah ini penyakit kaki gajah, ya. Dan kakinya tuh benar-benar abuh, benar-benar besar, ya. Saya mau nampilkan, tapi ngelihat gambarnya saya sendiri nggak sanggup, makanya nggak saya tampilkan, ya. Mohon maaf. Itu ya. Jadi cukup namanya aja kaki gajah begitu. Sesuai dengan namanya, ya. Itu. Ada kaki gajah, ada nyamuk gajah. Beda ya. Penyakit kaki gajah dan nyamuk gajah. Nah itu. Kalau penyakit kaki gajah, ya, ini dibawa oleh cacing yang ditransformasi oleh nyamuk, dipindah oleh nyamuk. Kalau nyamuk kaki gajah itu nyamuk yang dipelihara, ya, nyamuk yang dipelihara. Nah ini. Nah, tadi ada Wolbachia, ya, bakteri Wolbachia yang sekarang sedang rame-rame itu, ya, yang mau dilepaskan di beberapa kota di Indonesia yang jumlahnya jutaan, itu, ya. Ini sebenarnya bakteri yang pertama kali ditemukan 1924 oleh dua orang, Marshall Hartig dan Simon Dot Wolbach. Nah, nama Wolbach ini yang kemudian dijadikan nama bakterinya ini, ya. Ini pertama kali ditemukan itu di nyamuk spesies Culex pipin, ya, Culex pipin. Dan tadi ada 3 nyamuk paling populer, ya, Culex, kemudian Anopheles dan Aedes, itu, ya. Nah ini, ya, jadi ditemukan di tubuh nyamuk Culex pipin, itu ya. Nah ini, nah karena kita tahu bahwa nyamuk itu tadi lebih banyak cerita mengganggunya, ya, yang minimum kita duduk atau kalau mahasiswa belajar itu menjadi nggak tenang gitu kan, dididik ceplek kaki gitu kan, dididik bau gitu kan, karena dihinggapi nyamuk gitu ya. Nah ini nah yang pertama ini capung gitu ya. Nah itu perhatikan, ini capung itu ya, capung ya, Putri Jentrung sisit kalau Madura ya. Mana Pak Mahfud, sisit. Nah ini jadi dia, perhatikan, ini ada larva yang dimakan oleh capung, ya. Kemudian ikan. Nah ini, ya, supaya bak mandi kita, ya. Ini ada ikan, mungkin ini iwak keting ya, atau ya iwak keting apa yang perutnya agak di kalen-kalen itu biasanya banyak ya. Nah ini salah satu gunanya adalah makan larva, ya, makan larva. Nah ini termasuk ini aktif nih, berburu larva itu dimakan. Nah, ini, okay. Nah itu ikan. Nah ini kalau ini nyamuknya makan kodok. Jadi kodok itu makan nyamuknya ya, kalau kodok itu, ya. Nih, nah, ini kodok, ya. Nah, nyamuk sedang olahraga pagi langsung ya, semalaman sudah dapat darah banyak, olahraga ono kodok, ya, ini kodok, ya. Nah ini nyamuk gajah. Jadi nyamuk gajah atau taxorinsites itu, ya, nyamuk betinanya itu tidak menghisap darah, ya, tetapi memangsa larva nyamuk. Nah ini
Makanya ini yang dikembangkan untuk mengontrol apa? Ini yang dikembangkan untuk mengontrol itu ya. Itu karena dia makan larva. Ini yang namanya nyamuk gajah. Jadi misalkan Laxorhynchites leicestria itu ya ada dua ya secara umum, splendid gitu. Nah, ini memakan ini ya Aedes. Nah, larva Aedes, nyamuk Aedes itu ya. Nah, itu kita tahu Aedes tadi yang apa? Membawa virus untuk demam berdarah ya. Nah ini bisa dikendalikan diantaranya dengan mengembangbiakan nyamuk gajah, nyamuk gajah. Nah itu, jadi itu. Nah kalau ini ini sulit ada rokok. Ya untuk gak kena tangannya dewe gitu kan, kena tangannya dewe ya nyonyot malah ya. Hitung-hitung. Nah ini gitu ya. Nah, itu. Nah ini pakai semprotan tapi pakai drone. Ya kalau kita kan di kampung-kampung pakai apa itu? Ya, digendong kemudian kita semprot. Nah ini kalau pakai drone dikendalikan ya itu. Jadi itu cara membasmi nyamuk ya dengan cara membersihkan tempat-tempat bertelur atau telurnya kemudian menjadi kopong begitu ya. Nah, jadi itu rahasia nyamuk baudoh ya, itu baudun ya, kemudian mendapat tak marbutoh nyamuk betina, dan memang yang menghisap darah itu adalah nyamuk betina ya, bukan nyamuk jantannya ya. Nyamuk jantan itu tidak menghisap darah gitu dan berusia sangat relatif sangat pendek dibanding yang betina. Nah itu mungkin ya salah satu alasan kenapa di dalam ayat ini disebut baudotan, sama dengan nyamuk, sama dengan semut, kolat namlatun, semut betina. Karena memang kalau dalam konteks semut betina, memang yang menjadi pimpinan komunitas semut itu adalah ratu. Sedangkan dalam kasus nyamuk, semut betina itu yang menghisap darah dan juga menyebarkan virus atau 3 jenis cacing yang menyebabkan apa tadi? Penyakit kaki gajah. Nah, demikian jamaah ya. Ada sekitar 3.500 spesies. Itu tidak bisa kita hindari di rumah kita. Yang bisa kita lakukan tentu kemudian seperti saran yang sudah sering kita dengar, membersihkan ya tempat di sekitar kita dari genangan, kemudian air kita supaya tidak terlalu lama ya menggenang begitu. Jadi harus selalu dikontrol, jangan sampai kemudian muncul jentik-jentik. Kalau timbul jentik-jentik berarti nyamuk sudah masuk ke situ dan kemudian bertelur ya, dan itu akan segera menjadi pupa dan menjadi nyamuk dewasa ya, nyamuk dewasa gitu. Jadi kalau kita lihat tadi demam berdarah maupun cikungunya ya, ini kan termasuk juga ya, maaf, yang kaki gajah ya. Kalau kaki gajah ini kan memang dari orang yang punya benih gitu, dan kemudian dihisap oleh nyamuk dan kemudian nyamuknya menggigit orang yang lain gitu ya. Itu. Jadi kalau di situ orangnya aman, insya Allah juga aman. Demikian rahasia nyamuk ya yang disinggung, yang dijadikan perumpamaan oleh Allah ya. Kita nggak perlu germeng, opo karena Gusti Allah gitu ya. Itu kalau kita germeng itu ya di sini disebut wa ammal ladzina kafaru ya, orang-orang yang
kufur, orang-orang yang menutup hatinya ya dari kebenaran dan juga tidak pandai bersyukur. Jadi kemudian kita juga supaya hati-hati ya, tidak takabur, karena bagi Allah sangat mudah ya melemahkan, melumpuhkan ketakaburan kita dengan mengirim satu nyamuk yang terinfeksi dan kemudian menggigit kita, maka kita akan segera kena satu dari 4 jenis penyakit yang dibawa oleh nyamuk itu. Malaria, demam berdarah, kemudian cingungunya atau kaki gajah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, membuat kita juga lebih hati-hati. Kita juga makin yakin bahwa Al-Quran berbicara tentang keseharian kita, termasuk tentang nyamuk. Itu adalah bagian dari apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau ada ibu-ibu Dasawisma minta izin nengok bak mandi, ojo gremeng, masih ibu-ibu mau dibantu sih gremeng ya, itu tidak bersyukur, ya kurang ngaji nih, gitu ya, padahal ngaji nih stealing no kalau Quran. Gitu. Terima kasih, fastabiqul khairat, jangan lupa terus berbuat kebajikan dalam situasi yang dekat-dekat pemilu ini, ya, penuh intrik-intrik, penuh tipu-tipu, penuh dusta, ya, kita harus tetap istiqomah, jangan putus asa di dalam jalan Islam, sehingga kemudian Allah berkenan menurunkan rahmat-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.